Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini di mata pelajaran Seni Budaya kelas 9 bagian 2. Setelah sebelumnya kita belajar tentang pengertian seni lukis serta aliran gaya lukisan, hari ini kita akan melanjutkan tentang tema lukisan. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni 2 dimensi maupun karya seni 3 dimensi. Dengan memahami tema yang ada pada karya seni rupa murni, kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni rupa tersebut. Tema-tema yang digunakan di dalam karya seni rupa selalu dipengaruhi oleh waktu dan keadaan saat lukisan tersebut diciptakan. Secara umum, tema karya seni rupa murni adalah sebagai berikut. Tema yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan dirinya. Seringkali untuk mengungkapkan cita rasa keindahan, manusia mewujudkannya lewat media ekspresi, misalnya menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Lukisan tersebut menampilkan jati diri mereka dalam perpaduan warna yang unik, seperti pelukis Raden Saleh, Basuki Abdullah, Affandi, S. Sudjojono, dan Vincent van Gogh. 2. Hubungan antara manusia dengan manusia lain. Pelukis mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang yang ada di sekitarnya. Hubungan seseorang dengan orang lain bisa memberikan ide atau gagasan dalam menghasilkan karya seni. 3. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Pelukis mengungkapkan cita rasa dengan alam sekitar sebagai objek. Alam sekitar merupakan faktor yang sangat mempengaruhi seorang seniman dalam menghasilkan karya. Tokohnya seperti Basuki Abdullah, Raden Saleh, Bustaman, Dullah, Pringadi, Hengantung, Wakiti, dan S. Sudjojono. 4. Hubungan manusia dengan benda, yaitu pelukis menjadikan benda-benda sebagai objek lukisannya. Benda-benda yang berada di sekitar kita bisa menjadi objek lukisan yang mengesankan karena memiliki keunikan tersendiri bagi pelukis. Keunikan benda-benda tersebut juga melahirkan imajinasi akan bentuk-bentuk lainnya yang tak terpikirkan sebelumnya. Tema yang kelima adalah hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dijadikan objek oleh pelukis dalam karya seninya. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik, disertai dengan efek gelap terang yang tepat. Tema yang keenam adalah hubungan antara manusia dengan alam khayal, yaitu pelukis mewujudkan ide, imajinasi, atau khayalan ke dalam karya seni rupa. Ide, imajinasi, atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita baik secara sadar maupun tidak sadar seperti saat kita tidur. Khayalan yang muncul di benak berupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Tema ini merupakan tema yang paling banyak digunakan oleh seniman-seniman yang menghasilkan karya seni lukisan abstrak. Tokohnya antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita, Lucia Hartini, dan lain-lain. Alat dan bahan berkarya seni rupa. Sebelum kita memulai untuk melukis, sangatlah penting untuk kita mengetahui alat dan bahan yang akan digunakan nantinya serta pengertian dan fungsi dari masing-masing alat tersebut. Alat lukis yang digunakan pada umumnya yaitu kuas. Merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Pemilihan kuas bergantung dari gorisan yang akan kita inginkan. Jenis kuas yang pipih dan berujung lurus datar dipakai untuk bahan cat minyak. Kuas berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cat air. 2. Pisau palet. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat. Selain itu, pisau palet juga berfungsi seperti layaknya kuas untuk membuat efek-efek gorisan pada media lukis. 3. Palet merupakan media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Media seperti cat air, palet yang dipakai adalah yang ada lengkungan tempat air. Bentuk palet cat minyak datar ditambahkan lubang untuk pegangan. 4. Alat pembersih kuas. Alat pembersih kuas terdiri dari pembersih kuas dan kain lap. Pembersih kuas digunakan untuk membersihkan kuas dari sisa cat agar bisa digunakan kembali pada warna lain tanpa tercampur. 5. Easel. Easel adalah papan untuk menjepitkan vas. Papan ini memiliki kaki dan berdiri agak miring serta dapat disetel naik turun. 6. Pensil.
Jenis pensil dibedakan berdasarkan kekerasan atau kehitaman karbonnya dengan menggunakan kode huruf H dan B. Kode B menandakan jenis pensil lunak dan hitam, sedang kode H menandakan jenis pensil keras. 7. Conte atau pensil arang. Pensil arang ini terbuat dari arang halus, sifatnya hitam pekat dan agak sulit untuk dihapus. 8. Pastel dan krayon. Pastel terbuat dari bahan kapur dan pengikat cair, sedangkan krayon terbuat dari lilin parafin dengan tepung warna sehingga warnanya mengkilat dan keras. 9. Pena atau pulpen merupakan alat gambar yang digunakan untuk media tinta, biasanya digunakan untuk membuat kaligrafi. 10. Tinta bak disebut tinta Cina. Warnanya hitam pekat dan tidak luntur bila terkena air. 11. Cat pewarna. Ada dua cat pewarna yaitu watercolor dan poster color. Untuk watercolor sifatnya transparan, sedangkan poster color bersifat pelakat. 12. Cat minyak. Jenis cat ini biasa digunakan untuk melukis di atas kanvas. Sifatnya tidak mudah kering dan warnanya tahan lama. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. 1. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau benda lain sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang dapat digunakan antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau dapat pula batu yang berwarna-warni. Mozaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut intarsia. 2. Lukisan tempera. Pecahan teknik melukis ini sudah dikenal pada zaman Renaissance. Cat yang dipakai diaduk dengan perekat yang biasanya terbuat dari putih telur atau sagu. Lukisan dengan teknik ini dipakai untuk diterapkan di permukaan tembok atau dinding. 3. Lukisan alfresco. Teknik lukisan alfresco termasuk jenis lukisan dinding atau mural. Alfresco yang artinya fresh atau segar. 4. Lukisan al secco. Hampir sama dengan teknik alfresco, perbedaannya teknik ini dipakai adalah dinding yang sudah kering. Teknik lukisan ini pernah dibuat oleh Leonardo da Vinci di gereja Santa Maria di kota Milan, Italia. 5. Lukisan kaca atau glass painting merupakan salah satu cabang seni lukis dengan menggunakan media kaca, di mana teknik melukisnya adalah terbalik atau melukis di bagian belakang dan menikmati hasilnya dari bagian depan. 6. Lukisan cat minyak atau plakat. Menggunakan media kanvas, cat yang digunakan biasanya dikemas dalam bentuk tub timah, dalam bentuk pasta sehingga mudah digunakan. Dalam pemakaiannya, cat terlebih dahulu dicampur dengan lichen oli. 7. Lukisan cat air atau akuarel. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media yang digunakan adalah kertas. 8. Lukisan akrilik. Lukisan jenis akrilik adalah lukisan dengan bahan yang disebut akrilik, yang menghasilkan warna-warna cerah dan menyala. 9. Lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar dan hasil air dicelup ke larutan pewarna. 10. Lukisan arang atau conte. Bisa menghasilkan lukisan yang berkesan gelap terang. Pengaturan nuansa bentuk dan cahaya sangat menonjol dari lukisan ini. Teknik berkarya seni lukis. Teknik atau langkah dalam melukis adalah sebagai berikut. 1. Memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif bisa didapatkan dari apa yang kita lihat dari sekeliling kita, misalnya dengan mengembangkan imajinasi, melihat objek secara langsung, melihat dari buku, majalah atau internet, dan mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar kita. 2. Menentukan media berkarya, baik itu bahan maupun alat yang kita gunakan. 3. Menentukan teknik. Ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan dalam melukis, seperti yang sudah disampaikan di awal. 4. Membuat sketsa.
Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang nantinya diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. 5. Mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Setelah sketsa selesai, tahap terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang dibuat, yaitu dengan mewarnai sketsa dengan gorisan tipis pada objek pokok dan latar belakangnya, menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran atau spotlight, penegasan dan penentuan gelap terang. Demikianlah materi seni budaya kelas 9 bagian 2. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.